Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denisa Putri dari kelas Mendiri PGSD 5G. Di video ini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu dosen Elvima Nopriani MPD sebagai pengampu mata kuliah Pengembangan Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia SD. Pertanyaan pertamanya itu mengenai pengertian kurikulum 13 dan kurikulum merdeka. Di mana kurikulum ke-13 itu adalah kurikulum pendidikan yang diterapkan secara bertahap sejak 2013 di Indonesia. Kurikulum 13 dirancang untuk memperbaiki kurikulum tingkat satuan pendidikan yang sering disebut KTSP dengan pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi. Sedangkan kurikulum merdeka adalah kurikulum baru yang mulai diterapkan secara opsional pada tahun 2021 di Indonesia sebagai bagian dari upaya pemulihan akibat pandemi COVID-19. Kurikulum ini dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk memberikan lebih banyak fleksibilitas kepada sekolah dan siswa. Pertanyaan keduanya itu tentang karakteristik kurikulum ke-13 dan kurikulum merdeka. Di mana karakteristik kurikulum 13 itu sendiri yang pertama itu pengembangan karakter seperti fokus pada nilai-nilai Pancasila. Yang keduanya pembelajaran melalui pengamatan menalar. Yang ketiganya pembelajaran tematik terpadu. Seperti ini, kalau yang di SD itu menggabungkan mata pembelajaran di dalam tema. Sedangkan karakteristik kurikulum merdeka itu yang pertama itu fokus pada materi esensial. Yang keduanya pembelajaran yang fleksibel. Ketiga, pengembangan soft skill dan karakter. Nah, jadi kurikulum 13 lebih terstruktur dan kurikulum merdeka lebih berpusat pada siswa. Pertanyaan ketiganya, teknik dalam belajar. Teknik dalam belajar kurikulum 13 menggunakan pendekatan saintifik dan proyek untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, sementara kurikulum merdeka menekankan pembelajaran yang bervariasi sesuai kebutuhan siswa. Jadi, kurikulum 13 dan kurikulum merdeka sama-sama menekankan pada pendekatan yang aktif, partisipatif, dan kontekstual. Selanjutnya itu pertanyaan yang keempat. Ini bedakan RPP ke-13 dan modul ajar Kumer. Di mana RPP ke-13 ini lebih formal dan terstruktur, sedangkan modul ajar Kumer lebih fleksibel dan berpusat pada siswa dan mendorong kreativitas serta diferensiasi. Pertanyaan terakhir itu ada tentang menamai kelas di K13 dan Kumer. Di mana di kurikulum 13 dan kurikulum merdeka ini, menamai kelas itu berdasarkan tingkat, seperti kelas 1, 2, 3, dan seterusnya. Contohnya di SMP kelas 7, 8, 9, dan di SMA itu 10, 11, 12. Namun perbedaannya ada di peminatan. Nah, di kurikulum K13 ini ada peminatan seperti di SMA seperti IPA, IPS, contohnya itu 10 IPA 1. Sedangkan di kurikulum merdeka lebih fleksibel dalam memilih mata pelajaran tanpa peminatan tetap. Sekian jawaban dari pertanyaan Ibu Elvima, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.